Teguh Palepi. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jeduk-jeduk di aplikasi Dailymotion pakai DJ Move Your Body X India masuk 4. Oke, di sini aku udah tambahin backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga detik beatnya. Kalian bisa cek di deskripsi. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja di sini kita tambahin satu foto. Kalau udah, kalian bisa panjangin sampai detik 04.23 dan selanjutnya kalian klik efek. Klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp. Kalian cari efek yang namanya Upin. Klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di move atau transform. Kalian cari yang ombak-ambing ataupun oscillate. Lalu di sudutnya kalian bisa atur jadi min ataupun negatif 90,0 derajat. Nah, setelah itu di frekuensinya kalian bisa atur jadi 0,85 Hz. Lalu di magnitude kalian ubah jadi 30. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di blur. Kalian cari efek namanya linear strike, klik yang pengaturan standar. Untuk kekuatannya kasih keyframe di awal biar jadi 0,15. Lalu kalian kasih keyframe di detik 01.11, ubah jadi 0,00. Kalau udah, kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga fullin ke atas, lalu kalian atur kayak gini. Selanjutnya kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform lagi. Kalian cari efek namanya ion ataupun swing. Di frekuensi ubah jadi 1,00 Hz. Lalu di sudut 1 kalian bisa atur jadi negatif atau min 2,2 derajat. Dan di sudut 2 kalian atur jadi 2,2 derajat. Selanjutnya kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian klik yang paparan gamma. Nah, di exposure-nya kalian kasih keyframe di detik 02.01. Kalian biarin jadi 0,00, lalu yang di awal ubah jadi 2,00. Kalau udah, kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kasih kurva ketiga, lalu kalian naikin segini. Oke, kalau udah kayak gitu, kalian bisa kembali dan kalian bisa tambahin satu foto lagi di detik 04.23. Selanjutnya kalian bisa panjangin sampai detik 06.28, potong di detik 05.18, klik yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan yang di akhir 0%. Setelah itu kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 1080 px. Di detik beat yang kedua kalian bisa zoom jadi 1480 px. Nah, kalau udah di detik beat yang selanjutnya kalian juga bisa zoom lagi jadi 1680 px. Selanjutnya kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian bisa atur kayak gini. Kalau udah, kalian bisa salin kurva dan kalian tambahin di kurva-kurva selanjutnya. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik beat sampai selesai. Kalau udah, kalian bisa tambahin satu foto lagi. Kalau udah, kalian bisa panjangin sampai detik 9.04, potong di detik beat yang kedua, klik yang awal, kalian gandakan satu layar, lalu kalian klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan yang di akhir 0%, klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, lalu di detik beat yang kedua, kalian bisa atur jadi 1190 px. Nah, kayak gini. Selanjutnya kalian bisa atur jadi 1325 px. Selanjutnya atur jadi 1465 px. Nah, kalau udah, selanjutnya lagi kalian bisa atur jadi 1575 px. Nah, kalau udah gini kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva, kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi di awal dan kalian bisa tempelin kurva ini sampai selesai. Nah, kalau udah selesai kalian kembali masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 0 derajat. Di detik beat yang kedua kalian bisa atur jadi negatif 5 derajat, selanjutnya ubah jadi 5 derajat. Pokoknya ganti-ganti terus kayak gini. Nah, kalau udah gini kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva yang udah kita salin tadi, kalian tinggal tempel-tempelin aja. Kalau udah selesai, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik beat sampai selesai.
Nah, kalau udah selesai, kalian bisa tambahin satu foto lagi. Kalau udah, kalian bisa panjangin sampai detik 11.10. Selanjutnya kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu kalian fokus di bagian kiri, kalian klik yang agak lama 4 foto yang bagian atas sendiri. Lalu kalian klik yang kotak segitiga lingkaran di atas. Kalau udah, kalian bisa tambahin satu foto lagi. Selanjutnya kalian panjangin sampai akhir. Nah, kalau udah, kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit semuanya sampai selesai. Lalu kalian bisa balik cara horizontal pada foto potongan yang kedua, potongan yang keempat, sama foto potongan yang keenam. Nah, kalau udah gini, kalian bisa klik yang bagian kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 foto di bagian kiri paling atas, dan kalian gabungin jadi satu grup. Nah, selanjutnya kalian klik yang grup 1, kalian masuk di move dan transform bagian pertama, kasih keyframe di detik 10.23, biarin di tengah, lalu yang di detik 11.10 kalian geser ke pojok kanan atas. Nah, kalau udah gini, kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, dan kalian bisa fullin sampai ke bawah. Kalau udah, kalian kembali masuk di grup 2, masuk di move dan transform bagian pertama, kasih keyframe detik 12.04, biarin di tengah, lalu yang di awal kalian geser ke pojok kiri bawah. Nah, kalau udah gini, kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva yang ketiga, lalu horizontalnya kalian bisa fullin. Nah, kalau udah gini, kalian bisa masuk di foto detik 04.23, klik yang atas. Lalu kalian masuk di efek, kalian tambahin efek yang namanya upin atau puntiles di distorsi or warp. Klik yang pengaturan standar, mirrornya kalian aktifkan, dipotong, kasih keyframe di awal, biarin kayak gitu. Lalu yang di akhir kalian ubah jadi 2,000. Kembali klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari yang ombak-ambing. Di sudutnya kalian biarin, di frekuensi ubah jadi 3,50. Lalu di magnitude kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan yang di awal ubah jadi 250. Kalau udah, kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin dan kalian naikin segini. Kalau udah, kalian bisa salin kurvanya dan kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya buram gerak ataupun motion blur, klik yang pengaturan standar. Ditunya atur jadi 1,50. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, kalian tambahin ombak-ambing lagi. Lalu di sudutnya kalian atur jadi 90,0 derajat. Lalu di frekuensi ubah jadi 2,50 Hz. Dan di magnitude kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian ubah jadi 150. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, kalian tambahin efek namanya paparan atau exposure gamma. Lalu di exposure-nya kalian kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00, lalu yang di awal ubah jadi 1,50. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva yang ketiga, lalu kalian naikin setengah. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek namanya turbulent displace. Klik yang pengaturan standar, lalu di octave di offsetnya yang X kalian atur jadi 64. Setelah itu di kekuatan kasih keyframe di awal, biarin jadi 0,250 dan yang di akhir ubah jadi 0,00. Masuk di pertahanan keyframe, lalu kalian kasih kurva kayak gini. Selanjutnya di evolution kalian bisa atur jadi 4,62. Kalau udah di bawahnya kalian klik yang XY, masuk di skala, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,50, lalu di yang di akhir kalian ubah jadi 2,00. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva yang ketiga, lalu kalian kembali scroll ke bawah, oktavnya ubah jadi 1. Lalu kalian salin efek dan tempel di bawahnya, masuk di upin, hapus keyframe yang di akhir. Kalian tempel di foto selanjutnya, yang atas biarin, lalu yang di bawah kalian hapus keyframe untuk upin yang di akhir. Oke, selanjutnya kalian bisa masuk di detik 05.18, klik efek, klik tambahkan efek, kalian tambahin efek upin ataupun tiles, mirrornya kalian aktifkan. Kalau udah, kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di move to transform, kalian cari yang ombak-ambing, kasih keyframe di awal, untuk sudutnya ubah jadi 90, lalu yang di akhir ubah jadi negatif 90 atau min 90. Nah, kalau udah kayak gini, kalian masuk di frekuensi dan kalian atur jadi 0,50 Hz. Lalu di magnitude-nya kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan di awal kalian ubah jadi 90.
Lalu kalau udah kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva yang ketiga, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, kalian tambahin efek ayun di move atau transform. Lalu di frekuensinya ubah jadi 1,10. Di sudut 1 kasih keyframe di awal ubah jadi negatif 2,5 derajat, di akhir ubah jadi 0,0. Masuk di sudut 2 kasih keyframe di awal ubah jadi 2,5. Lalu kalian kasih juga keyframe untuk di akhir ubah jadi 0,0. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak, klik tambahkan efek, kalian tambahin efek paparan gamma. Exposure-nya kalian kasih keyframe di tengah biarin jadi 0,00 dan di awal ubah jadi 1,20. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, naikin setengah kayak gini. Kalau udah kalian kembali, lalu kalian salin efek dan kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya, kecuali foto-foto yang pada grup. Selanjutnya kalian bisa masuk di detik 06.12, kalian klik foto, klik efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di prosedural dan kalian cari efek namanya garis-garis atau stripes. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Nah, di sini untuk jumlahnya kalian bisa kasih keyframe di awal, ubah jadi 8,0, lalu yang di akhir kalian bisa ubah jadi 29,0. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin segini. Oke, kalau udah kalian bisa langsung aja kembali. Lalu kalian masuk di lebar ubah jadi 0,20 atau 0,20. Lalu di sudutnya ubah jadi 0,0, warnanya ubah jadi hitam. Selanjutnya kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek namanya lengkungan gelombang. Klik yang pengaturan standar, lalu di tahapnya kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 1,90 atau 1,90. Lalu ya di akhir kalian bisa ubah jadi 0,45. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian bisa lanjut di sudut, kalian atur jadi 45,0 derajat dan di jaraknya ubah jadi 13,5. Lalu di magnitude-nya kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,0. Lalu kasih juga keyframe di akhir, kalian bisa ubah jadi 5,5. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin dan kalian bisa kembali. Kalian klik semua mata di efeknya kecuali pada efek yang garis-garis sama lengkungan gelombang. Lalu kalian salin efek dan kalian aktifkan tanda mata semuanya lagi. Lalu kalian tempelin di foto di detik 08.18. Kalau udah kayak gini, kalian masuk di grup yang satu, klik yang edit group. Lalu kalian klik foto yang awal, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya buram kotak. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Di kekuatannya kasih keyframe di awal biar jadi 0,150 dan di tengah ubah jadi 0,000. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin segini. Kalau udah kayak gitu, kalian kembali, klik tambahkan efek, kalian tambahin efek paparan gamma. Di exposure-nya kalian kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,0 dan di awal ubah jadi 1,50. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, lalu kalian naikin setengah. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, kalian tambahin efek upin ataupun tilas. Lalu dipotong, kasih keyframe di awal, ubah jadi 1,120. Lalu di akhir juga. Kalau udah di tengah kalian ubah jadi 1,000. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin setengah, lalu yang di akhir kasih kurva 2, turunin setengah. Setelah itu kalian aktifkan mirrornya dan kalian kembali, lalu kalian salin efek dan kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya di belakang ini. Sama kalian juga bisa masuk di grup yang kedua, klik edit group dan kalian tempelin semua efeknya di sini juga. Nah, kalau udah selesai, kalian kembali, klik yang grup 1, lalu kalian klik efek, klik tambahkan efek, tambahin efek ombak ambing, lalu di sudutnya ubah jadi 90,0 derajat, di frekuensi ubah jadi 1,00 Hz, lalu di magnitude ubah jadi 50. Nah, kalau udah kalian bisa gandakan, lalu kalian klik yang bawah, sudutnya kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat, lalu di frekuensi ubah jadi 0,50. Kalau udah kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di kalian tambahin efek ayun di move atau transform, klik yang pengaturan standar. Frekuensinya ubah jadi 1,00. Lalu di sudut 1 kalian bisa atur jadi negatif atau min 5,0 derajat.
Nah, kalau udah di sudut yang kedua atur jadi 5,0 derajat. Nah, kalau udah gini, kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek. Kalian tambahin efek ubin, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali dan kalian salin efeknya dan kalian tambahin di grup yang kedua. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di all video, klik tanda plus, klik kotak, lebarin satu layar, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di lainnya dan kalian cari yang salin latar belakang, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya pertajam dan di kekuatannya ubah jadi 0,26. Nah, selanjutnya kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang ganti warna. Diganti warnanya kalian ubah jadi warna yang hijau dan warna barunya kalian ubah jadi abu-abu. Lalu selanjutnya kalian masuk di filter, atur jadi 53%. Kalau udah kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, kalian tambahin efek paparan gamma atau exposure gamma di warna dan cahaya. Lalu kalian klik yang pengaturan standar, di gamanya ubah jadi 0,630 atau 630. Nah, kalau udah gini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi. Lalu kalian masuk di Matter Max Orkey, cari yang vignette ataupun skema. Di ukurannya ubah jadi 121,8%. Lalu di roughness-nya atur jadi 48%. Lalu kalian masuk di filter, kalian fullin jadi 1,000. Selanjutnya kalian gandakan, klik yang atas, masuk di efek, hapus yang ganti warna sama skema. Di paparan gamanya, untuk gamma ubah jadi 0,070 atau 0,070, di offset ubah jadi 0,15. Lalu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang warna cerah atau hot color. Nah, di sini kalian bisa ikutin kayak aku aja, kalian arahin ke warna yang biru. Oke, kalau udah gini kalian kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya Gaussian blur, klik yang pengaturan standar. Nah, di kekuatannya ubah jadi 0,555. Nah, kalau udah kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari yang pemetaan ulang channel RGB atau channel remap RGB. R nya biarin G ubah jadi 0, B ubah jadi G. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang pergeseran hue. Setelah itu kalian kembali dan masuk di blending dan opacity, klik cerahkan, klik yang linear.g. Kalau udah kalian bisa panjangin kedua versi panjangnya sampai selesai. Nah, di sini kalian bisa cek-cek dulu videonya, kalian bisa putar. Nah, kalau udah sesuai, di sini kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Oke, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja di sini kita cek hasilnya. Teguh Palepi. Nah, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton videoku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.